Sekarang total uraniumnya ada berapa? 441 kilogram uranium yang diperkaya sampai 60%. Ini untuk apa? Untuk memusnahkan Dari karena mana? apa? Israel itu Mbak negaranya Monik kecil. GR, Mbak Monik GR belum tentu Dari juga. mana? Mana 60% mau musnahin Israel? Direktur kalau IAEA tidak- aja bilang nggak pernah ada bukti waktu perang. Minggu pertama Direktur IAEA. Tolak usulan Trump bahwa dalam waktu 20 tahun tidak boleh ada Sebentar, Mas. pengayaan Sebentar. uranium. Saya Mereka pernah tidak wawancara. Halo kaum intelektual sekalian. Guys, pengamat di Konoha itu rata-rata beraninya keroyokan. Jadi baru-baru ini Bu Monik dikeroyok oleh pengamat abal-abal di Konoha seperti Faisal Asega, Bu Ita, dan lain sebagainya. Ada banyak pengamat abal-abal di Konoha ya. Jadi inti perdebatan mereka itu adalah apakah Iran itu punya uranium yang diperkaya sampai 60% atau tidak? Faisal Fasegov mengatakan enggak, itu enggak benar. Kemudian Bu Tita juga mengatakan seperti itu ya. Saya nggak tahu Bu Tita ini pengamat dari mana gitu ya. Pengamat abal-abal lah pokoknya ya. Jadi pengamat abal-abal versus Bu Monik. Saya bukan fans Bu Monik ya. Saya tidak berpihak pada Bu Monik di sini ya. Saya berpihak pada yang terjolimi. Kalau saya perhatikan ya dalam perdebatan tersebut yang terjolimi itu adalah Bu Monik. Mentang-mentang dia sendiri, dia ditekan terus gitu ya, dikata-katain, disindir-sindir. Ini nggak bagus guys. Dalam dunia intelektual nggak boleh seperti itu. Nggak boleh bawa-bawa agama. Mentang-mentang dia minoritas gitu ya. Lalu dia dikata-katain. Saya salut dengan mental daripada Bu Monik ini. Luar biasa ya. Jadi, saya tidak asal mangap di sini guys ya. Saya bicara by data. Menurut data, ya lagi-lagi kita bicara by data. Kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Menurut data dari Lembaga Atom PBB, kemudian monitoring nuklir ya, kemudian Reuters ya, ada banyak media-media lainnya ya. Mereka serempak mengatakan, mereka kompak mengatakan bahwa Iran itu memperkaya uranium mereka menurut data yang ilmiah dari Lembaga Atom PBB sampai 60%. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau sampai 60% uranium diperkaya, buat apa? Buat apa coba? Kalau untuk, katakanlah misalnya bikin listrik misalnya, pembangkit listrik tenaga nuklir misalnya, apakah sampai 60%? Enggak. Itu enggak masuk akal sampai 60%. Paling 20%, 30% gitu. Jangan sampai 60% gitu. 60% itu sedikit lagi dia jadi senjata nuklir. Kalau udah sampai 90% udah selesai. Mereka punya senjata nuklir. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pengamat-pengamat abal-abal, ya pengamat sialan, pengamat tolol yang royok Bu Monik ini tidak bicara by data? Harusnya kan data dibantah dengan data. Bukannya malah mengatakan GR gitu ya. Bukan malah ngeroyok bareng-bareng rame-rame, itu namanya kampungan gitu, mentang-mentang mayoritas gitu ya. Ini namanya kejahatan sangat luar biasa. Itu kejahatan guys secara tidak langsung, dan saya sering di posisi Bu Monik ya. Saya sering dikeroyok seperti itu ya, kalau diskusi debat dulu ya, ya dipojokin gitu. Saya mengalami seperti yang alami Bu Monik, makanya saya merasa gitu ya, saya bukan fans Bu Monik ya. Yang dikatakan Bu Monik ini benar ya, datanya seperti itu ya. Ya, pada faktanya seperti itu. Ya, saya bukan fans Bu Monik ya, saya bukan bajer Bu Monik ya. Tapi kalau saya perhatikan Bu Monik ini nggak pernah tuh mengejek lawannya gitu ya. Gajah Husha itu sering ngejek tuh. Ya, saya perhatikan. Jadi pengamat abal-abal yang ada di Konoha itu ya, nggak ada ininya. Mohon maaf ya, nggak ada isinya gitu ya. Saya nggak tahu ya, mereka itu sekolahnya di mana gitu ya. Bicaranya itu asal gitu ya. Pengamat abal-abal di Konoha itu kalau diundang tugasnya cuma dua. Pertama ngejelek-jelekin Amerika, yang kedua ngejelek-jelekin Israel. Selesai, nggak ada ya, nggak ada isinya, nggak pernah netral ya. Mereka tuh nggak pernah mengatakan bahwa Iran itu punya salah kok. Ya, jadi kalau jadi pengamat itu ya harus netral. Amerika punya salah, ya Israel punya salah, ya Iran juga punya salah, harus netral. Ya nggak boleh berpihak gitu. Padahal mereka itu berpendidikan guys.
nggak pernah bicara by data yang ilmiah. Kenapa kita harus bicara by data yang ilmiah? Kenapa kita harus ngambil data yang ilmiah? Karena manusia itu cenderung berpihak pada yang seiman. Jadi kalau misalnya kita berpihak pada yang seiman, biasanya kita akan membela Iran mati-matian. Kalau ada data yang independen, misalnya dari Reuters misalnya, gitu ya, kita biasanya akan mengabaikan itu. Ya, biasanya kita akan mengabaikan itu. Makanya butuh yang namanya pengamat yang netral, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga datanya ilmiah. Artinya gini, data ilmiah itu diteliti bukan berdasarkan karena saya agama, nggak enak. Ya, misalnya datanya mengatakan bahwa uranium Iran itu sampai 60%. Lalu ya peneliti ya kalau misalnya dia nggak enakan ya, dia kan pasti bilang, oh enggak kok, nggak sampai 60% kok, 30%. Lalu dimanipulasi data gitu. Nggak boleh seperti itu. Harus benar-benar netral, jujur gitu ya, integritas. Ya, Reuters itu kan media yang independen ya. Sama seperti Kompas jam dulu ya. Zaman dulu, sekarang Kompas sudah mulai susah dipercaya ya. Kita harus milih juga ya. Sudah mulai berpihak Kompas sekarang kalau saya perhatikan. Sudah mulai nggak netral lagi ya. Ya, bahkan mereka bisa ketipu sama video-video AI. Yang ngomong seperti ini bukan saya, guys. Ya, influencer ya, Permadi Arya mengatakan seperti itu, guys. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya. Jadi kurang-kurangilah pengamat di Konoha please lah ya. Kurang-kurangilah seperti ini. Nggak bagus ya. Nggak bagus. Kalian itu ya awalnya memang udah benci sama Israel, benci sama Amerika. Anda nggak boleh benci dengan Amerika. Selesai, kita pernah diembargo Amerika, makanya terjadi krisis moneter tahun 98. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Amerika itu pernah mengembargo kita. Kita nggak bakal tahan. Kalau mau nyaingi Amerika, menyaingi Israel itu ya kita saingi teknologinya gitu. Ya kita menciptakan kedua spirit tandingan. Kita bisa mengubah air laut jadi air tawar seperti Israel gitu. Itu kan keajaiban ya. Kemudian teknologi Israel gitu ya, teknologi cybernya gitu ya, intelijennya. Jadi jangan asal mangap gitu ya. Kalau mau nyaingi Amerika seperti itu, ayo gitu. Ya, cara menyaingi Amerika itu ya kita harus banyak memenangkan Piala Nobel. Karena negara yang paling banyak menangkan Piala Nobel itu adalah Amerika. Ya, yang paling banyak menangkan Piala Nobel itu di dunia, seluruh dunia itu ya Amerika. Minimal kalau menyaingi Amerika seperti itu, ya bukan malah ngejek gitu ya. Ini kan malah mengalampiaskan kekesalan mereka terhadap Bu Monik. Saya kadang kasihan sama Bu Monik ya. Makanya saya sering bahas seperti ini biar apa? Biar Bu Monik jangan selalu dipojokin gitu ya. Itu nggak bagus guys. Agama apapun melarang untuk memojokkan orang lain kan. Tapi di Konoha ya ada orang beragama ya menggunakan penutup kepala gitu ya, menggunakan hijab tapi perkataan seperti itu. Aduh, jijik banget gue. Dosen lagi coba. Gue nggak rela gitu ya kalau gue punya anak ya sekolah diajari sama dosen kayak begitu ya. Nggak sudi gue. Ya, jadi please lah ya sama yang nonton video ini ya. Jangan mentang-mentang kita membenci Israel ya, semua yang berbau Israel itu kita jelek-jelekin gitu ya. Semua yang berbau Amerika itu kita jelek-jelekin. Ya, kalau misalnya Anda mengatakan, oh mereka itu jahat, penjajah. Penjajahan itu nggak bisa dilihat dari satu sudut pandang. Ya, dari sudut pandang sejarah, Belanda itu tidak pernah menjajah kita sebenarnya. Nggak pernah. Guru Gembul pernah mengatakan, ya bukan saya yang mengatakan ya. Jadi kalau marah, jangan marah sama Guru Gembul. Guru Gembul pernah mengatakan, yang menjajah Indonesia itu bukan Belanda. Kita yang minta dijajah. Nah, kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang kelonjotan berjamaah. Ini berdasarkan data dan fakta sejarah. Kita sebenarnya yang minta dijajah. Ceritanya gimana? Ceritanya ya dulu ya Banten itu ribut ya. Perang gitu. Nah, Kesultanan Banten itu minta tolong sama Belanda. Belanda, please lah, tolonglah bantu kita. Ya kasih senjata gitu. Sehingga Belanda ikut terlibat gitu. Jadi yang menjajah kita itu sebenarnya bukan Belanda, tapi pejabat kita. Ya, jadi jangan hanya melihat dari satu sudut pandang. Kita tuh kan hanya melihat dari satu sudut pandang gitu ya. Oh, ya Israel itu jahat ya. Kita juga penjajah kok di mata Timor Leste.
Konoha itu penjajah di mata Timur Leste. Nggak percaya, tanya sama orang Timur Leste. Bahkan di buku sejarah mereka itu, kita itu jahat, guys. Jadi, jangan sedikit-sedikit penjajah. Jangan merasa si paling suci gitu ya. Warga Konoha itu kan merasa si paling suci, si paling wow gitu. Saya bukan buzzer Israel, tapi ya kebenaran harus ditegakkan gitu ya. Orang beragama itu kan harus jujur ya. Lalu kenapa di Konoha itu nggak suka dengan orang jujur gitu? Bukankah orang beragama itu harus jujur? Iya kan? Kenapa banyak orang yang kejang-kejang kalau kejutan berjamaah kalau saya mengatakan bahwa Jepang itu, bukan Jepang, Belanda itu tidak menjajah kita yang minta dijajah gitu. Kenapa kejang-kejang? Ya harusnya kan dibantah pakai data gitu. Ya data yang ilmiah gitu ya. Bukan asal mangap gitu ya. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tuh nggak habis fikri gitu ya. Ya, saya nggak habis fikri dan sungguh di luar nurul kelakuan daripada pengamat abal-abal di Konoha. Ada banyak ya pengamat abal-abal di Konoha, terutama Faisal Assegaf. Aduh, bodohnya nggak ketulungan gitu ya. Tapi banyak tuh fans daripada Faisal Assegaf ya. Ketika saya nonton perdebatan antara Bu Monik versus Faisal Assegaf dan Bu Ita, ternyata komentar-komentarnya itu banyak yang mendukung Faisal Assegaf. Kenapa mereka mendukung Faisal Assegaf? Ya karena kebencian mereka terhadap Israel. Nggak ada alasan lain. Ya. Nah mereka membela Iran kenapa? Karena mereka membenci sama Israel. Karena mereka punya musuh yang sama gitu. Ya karena saya agama, saya iman gitu. Kenapa warga Konoha itu membenci Israel? Ya karena ada kisah-kisah di manual book. Ya lagi-lagi kembali ke manual book. Kisah-kisah manual book yang membenci Israel. Saya juga bingung ya kenapa ada manual book yang membenci Israel gitu. Ya karena manual book mereka seperti itu. Ya itu intinya. Makanya pemuka agama di Konoha itu sering ngata-ngatain Israel, ngata-ngatain Amerika. Sedikit-sedikit yang salah Amerika, sedikit-sedikit yang salah Israel. Aduh, kapan majunya warga Konoha? Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Ya, saya tidak berpihak pada Bu Monik. Saya bukan buzzer Bu Monik. Saya berpihak pada orang yang terjolimi. Warga Konoha juga terpengaruh oleh pengamat abal-abal seperti ini ya. Kita tuh tidak terbiasa mempertanyakan mana datanya, sumbernya dari mana. Kenapa pengamat-pengamat itu diundang ke televisi? Apa alasannya? Alasannya itu ya karena pengamat-pengamat itu diyakini independen gitu ya. Kemudian mereka membaca gitu ya, membaca jurnal-jurnal penelitian gitu. Ya, sementara pengamat di Konoha yang paling sering diundang itu adalah pengamat yang paling banyak view-nya. Nah, ini yang sebenarnya kesalahan fatal daripada media-media. Paling banyak view-nya itu ya biasanya yang paling sering diundang gitu. Padahal ya pada faktanya ya itu tidak berkorelasi. Ya bisa aja karena kita benci dengan Israel sehingga banyak view-nya gitu. Banyak view-nya itu bukan berarti benar gitu. Dan jadi banyak orang berpikir kalau banyak view-nya itu benar. Enggak, saya konten kreator. Ada video sampah ya, video prank, ya video sampah, ya, sampah banget gitu ya. Pokoknya enggak ini ya. Kemudian videonya itu yang tiba-tiba ngajak nikah gitu ya, tiba-tiba ngajak pacaran gitu. Sampah lah pokoknya ya. Tapi view-nya gila-gilaan, jutaan. Apakah itu benar atau tidak? Enggak kan? Jadi nggak selamanya kalau view-nya gede itu bener, enggak. Justru kalau view-nya sepi, ya semakin view-nya sepi semakin bener gitu. Kan warga Konoha itu nggak suka dengan kebenaran. Mereka itu suka dengan video hoax gitu ya, video yang ada gula-gulanya gitu ya. Ya jadi itu kalau saya perhatikan ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Ya, saya tidak berpihak pada siapapun ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Ya, saya kaum intelektual, salam rasional.